Hari ini Bu Bidan akan membahas tentang kemandulan atau infertilitas atau kesulitan untuk punya anak. Perkenalkan, nama saya Bu Bidan Dian. Saya adalah seorang bidan klinis, dosen, dan juga seorang peneliti di bidang kedokteran. Bu Bidan sering sekali mendapatkan pertanyaan dari pasien-pasien ya. Jadi begini, Bu Bidan, saya itu sudah menikah selama 6 tahun, tapi saya masih belum punya anak. Apakah yang harus saya lakukan? Dari sini, Bu Bidan bisa tahu bahwa ada banyak sekali bunda-bunda atau pasangan-pasangan yang mungkin ada kekhawatiran yang sama tentang hal ini. Jadi dari situ mari kita diskusikan lebih lanjut tentang infertilitas ataupun kemandulan atau kesulitan punya anak, begitu ya. Kesulitan punya anak adalah sebuah kondisi di mana seorang pasangan itu kesulitan untuk punya anak secara spontan setelah 6 bulan berhubungan tanpa KB ataupun tanpa pengaman. Nah, jadi yang perlu kita garis bawahi di sini adalah adanya waktu yaitu selama 6 bulan dan juga tanpa proteksi atau tanpa pengaman dan tanpa KB. Jadi kalau masih 3 bulan, masih 2 bulan, itu jangan mikirnya, aduh saya udah 3 bulan tapi belum isi, ini saya harus bagaimana. Nah itu jangan dulu, karena memang rentang waktunya itu 6 bulan. Kenapa kok harus 6 bulan? Karena normalnya dalam waktu 6 bulan, pasangan itu sudah bisa hamil secara spontan, tanpa bantuan apapun, begitu ya bunda-bunda. Jika ada kesulitan ini, apa sih penyebabnya sebenarnya? Nah, jadi penyebab dari kesulitan punya anak ini tidak melulu tentang perempuan. Namun, 35% itu disebabkan oleh laki-laki dan 65% itu oleh perempuan. Jadi, jika ada pasangan yang masih belum punya anak dan kemudian si perempuan terus-terusan disalahkan, ini tidak benar. Kenapa? Karena laki-laki juga menyumbang di sana sebesar 35%. Begitu ya bunda-bunda. Sekarang, pemeriksaan. Jika sudah 6 bulan belum punya anak, jika tanpa proteksi, jika tanpa KB, nah apa sih yang harus dilakukan? Maka kita harus periksa. Nah, periksanya ini kemana Bu Bidan? Apakah boleh saya periksa ke bidan terdekat? Apakah boleh kalau saya itu menggunakan produk-produk program hamil? Nah, dari sini Bu Bidan bisa merekomendasikan bahwa untuk kasus-kasus kesulitan punya anak ataupun bisa kita bilang infertilitas atau kemandulan ini, maka bunda-bunda periksanya ini ke dokter spesialis kandungan ya bunda-bunda ya. Jadi Bu Bidan kok bisa menjelaskan? Ya, Bu Bidan bisa menjelaskan, tapi hanya menjelaskan saja. Kalau seandainya pemeriksaan lebih lanjut, Bu Bidan tidak punya kewenangan di sini, begitu. Nah, jadi sekarang pemeriksaan ini dibagi menjadi 2 bagian. Apa saja? Yang pertama adalah pemeriksaan pada laki-laki. Laki-laki harus pertama dulu, ya. Kemudian pemeriksaan yang kedua yaitu pemeriksaan pada perempuan. Oke, sekarang kenapa Bu Bidan harus laki-laki dulu yang diperiksa? Jadi apa saja pemeriksaan yang dilakukan pada laki-laki? Yaitu pengambilan sperma dan kemudian akan dikirimkan ke laboratorium. Nah, kenapa? Karena di laboratorium itu akan dilakukan pengecekan mulai dari jumlah sperma, kemudian juga bentuknya itu bagaimana, konsentrasinya itu berapa, dan apakah bentuk dari sperma ini memungkinkan untuk bergerak secara aktif untuk membuahi sel telur yang ada pada perempuan. Nah, jika pada laki-laki ini sudah bisa kita bilang normal, baru kita akan melakukan pemeriksaan pada perempuan. Begitu. Oke, sekarang adalah pemeriksaan pada perempuan yang kedua. Nah, pemeriksaan pada perempuan ini memang jauh lebih complicated atau jauh lebih rumit. Mengapa? Organnya itu rumit, hormonnya itu rumit, semuanya itu bisa kita bilang agak sedikit panjang dan belibet. Nah, jadi apa saja sih yang akan dilakukan pemeriksaan pada perempuan ini? Jangan sampai bunda-bunda, aduh Bu Bidan saya takut nanti saya diapa-apain gitu. Nah, oke, jadi Bu Bidan akan jelaskan apa saja yang akan dilakukan. Yang pertama yaitu untuk mengecek siklus menstruasi. Nah, ini penting. Kenapa kok Bu Bidan bilang ini penting? Karena dengan kita tahu siklus menstruasinya ini teratur atau tidak, maka kita akan tahu, kita akan mendapatkan gambaran apakah hormonnya itu normal, apakah sel telurnya itu normal. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, akan dilakukan pengecekan dari sel telurnya. Nah, sel telur ini dapat diperiksa dengan menggunakan USG ya bunda-bunda. Jadi USG-nya ini bisa USG dari luar, atau USG yang biasa kita lihat ya, atau yang kedua yaitu USG transvaginal.
Nah, ini kenapa sih kok harus dilakukan pengecekan dari ovum ini gitu? Nah, karena kita harus melihat apakah ovumnya, sel telurnya itu diameternya itu cukup, besarnya itu cukup, bentuknya itu baik, dan apakah ini normal atau tidak. Nah, yang ketiga, jika itu sudah dilakukan dan tidak ada masalah, maka biasanya akan dilakukan pemeriksaan yang berikutnya, yaitu pemeriksaan hormonal. Nah, pemeriksaan hormonal ini yang seperti apa? Bunda-bunda nanti akan diambil darahnya dari sini ya, diambil darahnya, kemudian ini akan dimasukkan ke laboratorium. Dari sana kita akan melihat hormon-hormon reproduksinya ini bekerja dengan baik atau tidak, kadarnya normal atau tidak, begitu. Nah, oke. Dari sini ini gambarannya ya bunda-bunda. Nah, sarannya Bu Bidan, apabila ada pasangan bunda dan suami ada ingin memeriksakan diri lebih lanjut, maka jangan lupa periksanya bukan ke Bu Bidan ya, periksanya maka harus ke dokter spesialis kandungan. Dari sana bunda-bunda dan pasangan bisa menanyakan langsung ke dokter, dokter saya ini keadaannya seperti ini, apakah yang harus dilakukan berikutnya, begitu ya. Itu saja dari Bu Bidan ya. Jika ada pertanyaan, maka boleh komen di bawah ini. Dan jangan lupa untuk gabung Facebook Group Tanya Bu Bidan. Dan jika Bunda menyukai video ini, maka boleh di subscribe. Dan jangan lupa sehat selalu.